Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2001. Waktu itu aku masih menjadi penulis dan sudah kehabisan ide untuk inspirasi novel horor terbaruku. Di saat aku benar-benar kehabisan ide, tiba-tiba aku teringat tentang sebuah rumah kosong di pinggiran kota yang konon katanya berhantu. Singkat cerita, karena penasaran, aku pun memutuskan untuk mengunjungi rumah itu. Aku datang ke rumah itu saat malam. Kubawa perlengkapanku seperti biasa. Ada senter, kamera, dan perekam suara kaset. Aku ingin mendokumentasikan apa yang kulihat dan kudengar di rumah itu. Harapanku, aku bisa menemukan sesuatu yang menarik dan menakutkan. Aku memasuki rumah itu dengan hati-hati. Rumah itu gelap dan sepi. Aku melihat debu, sarang laba-laba, dan barang-barang tua berserakan di mana-mana. Aku merasa ngeri dan kesepian. Aku mulai menjelajahi rumah itu dari ruangan ke ruangan. Aku mengambil foto-foto dan merekam suara-suara yang kudengar. Aku tidak menemukan apa-apa yang aneh atau mengerikan. Hanya suasana yang suram dan menekan. Saat aku sampai di ruang tamu, aku melihat sebuah piano tua di sudut ruangan. Aku mendekatinya dan mencoba memainkannya. Tapi tidak ada suara yang keluar dari piano itu. Piano itu rusak dan mati. Aku merasa kecewa dan bosan. Aku pikir rumah itu tidak berhantu sama sekali. Aku memutuskan untuk pulang dan mencari tempat lain yang lebih seru. Tapi ketika aku hendak meninggalkan ruang tamu, aku mendengar suara piano yang tiba-tiba berbunyi. Suara itu sangat keras dan jelas, seperti seseorang yang sedang memainkan lagu horor. Aku terkejut dan berbalik ke arah piano itu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi, piano itu masih terus berbunyi. Aku merasa ketakutan juga bingung. Siapa yang mainkan piano itu? Bagaimana bisa piano itu berbunyi? Piano itu rusak. Dan tidak ada siapa-siapa di sana. Aku mencoba untuk tetap tenang dan rasional. Aku pikir mungkin ada sumber suara lain yang membuat aku salah dengar. Aku mengambil perekam suaraku dan memutar ulang rekaman yang aku buat. Tapi saat aku mendengarkan rekaman itu, aku mendengar suara piano yang sama dengan yang ku dengar sebelumnya. Suara itu sangat nyata dan jelas, tidak ada kesalahan atau gangguan. Aku merasa panik dan tak percaya. Ini bukan halusinasi atau imajinasiku. Ini adalah sesuatu yang nyata dan supranatural. Seketika semua bulu kuduku berdiri, aku merasakan seluruh tubuhku dingin sekali. Aku ingin segera keluar dari rumah itu, tapi aku merasa ada sesuatu yang menghalangi jalanku. Aku merasa ada kehadiran jahat yang mengintai di balik bayangan. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, aku mendengar suara piano semakin keras dan cepat. Suara itu seperti mengejarku, mengancamku, menyiksaku. Aku berlari sekuat tenaga, tapi aku merasa tidak bisa bergerak cepat. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarik kakiku, menghambat langkahku. Saat aku hampir sampai di pintu keluar, aku melihat sosok hitam berdiri di depan pintu itu. Sosok itu tinggi dan kurus, dengan mata putih tanpa pupil dan mulut lebar tanpa gigi. Sosok itu mengenakan gaun hitam kusut dan membawa pisau besar berkarat. Sosok itu berkata dengan suara serak, "Kamu tidak bisa pergi dari sini. Kamu milikku." Sosok itu mulai berjalan menuju tempatku berdiri. Dengan langkahnya yang lambat tapi pasti, aku berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar.
Saat sosok itu hampir mencapaiku, aku melihat sebuah jendela di samping pintu itu. Aku melompat ke jendela itu dan memecahkannya dengan tubuhku. Aku merasakan kaca yang menusuk kulitku, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin keluar dari rumah itu. Aku berhasil keluar dari rumah itu dan jatuh ke tanah. Aku merasakan darah yang mengalir dari seluruh tubuhku, dari seluruh luka serpihan kaca. Tapi aku tidak merasakan sakitnya, aku hanya merasakan lega dan harapan untuk segera mengakhiri ini semua. Aku bangkit dan berlari sejauh mungkin dari rumah itu. Aku tidak pernah menoleh ke belakang. Aku tidak mau tahu apa yang ada di dalam rumah itu. Aku selamat dari pengalaman mengerikan itu, tapi aku tidak bisa melupakannya. Aku masih sering mimpi buruk tentang rumah itu dan sosok hitam itu. Sejak saat itu aku tidak bisa menulis novel horor lagi. Aku tidak mau mengingat atau membayangkan hal-hal seram lagi.